soal nomor 3. Nah, masih dari Bang tadi ya, Bang siapa tadi, Bang Yudi, Bang apa siapa ya? Nah, Bang Gali, I'm sorry Bang Gali, udah thank you pokoknya Bang Gali. Ujung sekali di pertanyaannya. Nomor 3 nih, nomor 3 kita pertama ya udah hadapi dulu mereka semua jadi Smoitus Solution. Ya apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Bangsa Indonesia merasa dirinya adalah bagian dari seluruh umat manusia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang ke bla bla bla. Oke kawan. Jadi kalau kita sebagai bangsa Indonesia merasa diri adalah bagian dari seluruh umat manusia, itu merupakan pernyataan yang sesuai dengan pengamalan sila ke berapa kawan-kawan? Bangsa Indonesia merasa, nah ini dia sila ke mana ini? Indonesia, ini bukan 2 ya, ini sorry kawan-kawan. Sebelum kita jawab ke sini ini. Nah, ini adalah 45 butir Pancasila itu kawan-kawan. 45 butir sila, butir-butir Pancasila sesuai TAP MPR nomor 1 ya kawan-kawan, tahun 2003. Ada 45 butir, dari asalnya 36 butir gitu. Ini untuk sila ke-1. Sila ke-1. Nah, ini butir-butirnya. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu isi butir pertama. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penuh kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan dan lain sebagainya. Itu tinggal dibaca aja kawan-kawan ya. Itu untuk sila pertama. Sila kedua, ini sila kedua nih. Dia adalah milik sila kedua. Jadi sila kedua itu isinya ada 10 butir. Sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Kalau barusan 7, berarti 7 tambah 10 berapa tuh? Iya betul, 17. Lalu sila ketiganya ini. Nah, sila ketiganya ini. Nah, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga ini. Ya, ini sila ketiga. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Berarti 17 ditambah 7. 24 kan? Nah, lanjut lagi nih, sila keempat. 24 ada 10, 24 tambah 10, 34 kan? Nah, 34 ini sila keempat. Sila keempat. Nah, 34 ditambah 11 nih. Ini milik sila kelima. Sila kelima. Nah, gitu kawan-kawan. Totalnya berarti ada 45 butir. Cocok kan? Ya, cocok gitu. Nah, ini nanti boleh dilihat oleh kawan-kawannya, diputar ulang, di pause dulu, boleh ditulis nanti biar nggak lupa gitu kawan-kawan ya. Ini dia sebentar, malah kasih waktu beberapa menit, beberapa detik gitu lah. Oke kan, sudah? Oke, kalau sudah kita jawab nomor tadi, nomor 3 tadi apa? Bangsa Indonesia merasa dirinya adalah bagian dari seluruh umat manusia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang kedua kawan-kawan. Ini dia, lebih tepatnya di butir yang ke-9. Ini dia, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Pokoknya ada kata umat manusia di sini. Nah, berarti ini sila kedua. Sila kedua, butir ke-9, butir 9 kawan-kawan. Jadi untuk soal nomor 3 ini karena gak ada option ya, pokoknya dia sila kedua, butir ke-9. Begitu kan kawan? Hansen, tidak ini seperti mantap kalau mantap. Next, soal nomor 4. Mana nomor 4 ini? Oke, pelan biar bisa di screenshot ya. Lanjut nomor 4. Nah, ini dia. Politik dinasti Ratu Atut yang terjadi di pemerintahan Provinsi Banten merupakan salah satu contoh kondisi yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, dan harus dihilangkan, jelaslah, karena ini merugikan kita semua. Politik dinasti itu merugikan kita semua sebagai rakyat Indonesia karena kita tidak berkesempatan untuk menjadi pejabat gitu ya kawan-kawan. I'm sorry ini, I'm just kidding. Jadi ini menutup kawan kita semua yang memiliki potensi diri, kemudian kualitas diri untuk bisa ikut andil menyumbangkan sedikit tenaga dan pikiran kita kepada bangsa ini gitu kawan-kawan. Nah, karena kalau ada politik dinasti itu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara, bukan berarti tidak memberikan kesempatan, yang juga memiliki hak politik, hak untuk memilih dan dipilih. Nah, jadi
dengan adanya politik dinasti atut ini, dia tidak memberikan kesempatan untuk kita dipilih. Kalau makin sih nggak apa-apa nggak dipilih gitu, tapi kawan-kawan yang berskill dan berknowledge tentunya dong harus memiliki kesempatan untuk dipilih. Untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam arena politik praktis di Indonesia. Menghilangkan politik dinasti merupakan sebuah tindakan sesuai dengan Pancasila khususnya sila ke. Nah, ini maksudnya sila ke-4, kawan-kawan. Sila ke-4. Nah, yaitu kaitannya dengan kebiasaan dan persyaratan perwakilan. Nah, ini berarti tadi musyawarah, pokoknya sila keempat itu kan ada kata musyawarah tuh. Lebih tepatnya demokrasi. Kenapa tidak masuk sila kelima? Karena di sini kasusnya ada ini, menghilangkan politik dinasti. Nah, berarti dengan menghilangkan politik dinasti adanya demokrasi, yaitu dengan kebebasan memilih gitu kan, yang menyatakan pendapat, hak untuk kita memilih dan dipilih. Demokrasi itu maksudnya, musyawarah dan demokrasi ini. Pokoknya sila keempat itu musyawarah dan demokrasi. Berarti dengan dihilangkan berarti harus ada demokrasi. Dengan adanya politik dinasti berarti itu tidak ada demokrasi, kawan-kawan. Jelas ini merugikan kita semua. Lebih tepatnya yang mana nih? Nah, ini sila keempat. Setiap warga negara dan masyarakat dan warga masyarakat itu maksudnya, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan yang sama. Nih, kita itu kan mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Kita punya hak untuk dipilih, kita punya hak untuk memilih. Nah, berarti kita telah melanggar sila keempat, butir ke-1, bisa masuk butir 1. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Enggak, ini ya, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, ini tidak ada musyawarah, berarti langsung ditunjuk kedudukan politik dinasti itu. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa, gitu. Berlomba-lomba untuk mencari mangsa. Kayak judul, kayak lirik lagu gitu ya. Nggak tahu lagi siapa tuh. Mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, musyawarah untuk mencapai mukat dan semangat kekeluargaan. Kemudian menghormati dan menduduki putusannya. Oke, enggak, dengan itikat baik dan satu menerima melaksanakan prosedur enggak. Dia bisa terlibatkan kepentingan bersama dan kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini nggak boleh musyawarah, berarti dia nggak mengutamakan kepentingan bersama. Ini masuk ke sini boleh. Sesuai dengan akal sehat, nggak, putusan yang diambil harus dapat memberikan kesulitan kepada wakil-wakil yang percaya untuk melaksanakan musyawaratan. Ya, dia berarti lebih tepatnya sila keempat, butir 1 dan 7 juga bisa nggak ke sini masuk ya. Tidak boleh memaksakan kehendak ke sini, karena ini berarti politik dinasti memaksakan kehendak. Mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Nah, ini tidak mengutamakan, berarti telah melanggar ke sini. Musyawarah untuk mencapai mukat bisa juga ke sini, gitu kan, kawan. Jadi politik dinasti itu telah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, butir 1, 2, 3, 4 dan ke-7. Karena tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk hak dipilih dan memilih. Karena pada dasarnya kita setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Itu, kawan-kawan. Understand? Ini jadi mantap, mantap. Next, soal number 5. The last number ya, nomor yang terakhir. Mohon maaf, makanya hanya bisa ada kesempatan untuk membahas 5 soal dulu, karena Bang ini sudah memberikan 10 soal. Mudah-mudahan di lain kesempatan makin bisa melanjutkan soal yang ke-6, 7, 8 sampai 10 gitu ya. 5 soal dulu gitu ya. Insya Allah next menyusul. Pokoknya kita semua agak berdoa saja, semoga kita selalu dalam keadaan sehat gitu ya. Nomor 5 nih, Andi adalah bagian dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Sudah zamannya sekarang ya. Makanya kita gunakan kesempatan ini, waktu ini untuk berinternetan yang positif gitu kan, kayak kawan-kawan nonton atau dengerin video Maki, itu sudah positif berarti ya. Sudah mengisi waktu untuk hal yang positif. Mudah-mudahan saja bisa mengambil manfaat di dalamnya gitu. Suatu hari Ardi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Pacebook gitu ya, di Pacebook. Oke. Dan langsung membagikan di lini masa Pacebook miliknya. Nah, ini nggak boleh gitu kan, kawan. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Andi adalah hoax dan dapat menyebabkan perpecahan dan dia tidak ancam Undang-Undang ITE. Tindakan dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila khususnya bla bla bla. Pertama, ya udah kita hadapi dulu berkerja jadi Semoitus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Gitu lagi. Oke kawan-kawan, pokok permasalahan sih ada di sini nih. Dia telah menyebarkan berita hoax yang menyulut perpecahan dan terancam Undang-Undang ITE. Berarti dia telah melanggar Pancasila, sila keberapa? Sila ketiga Persatuan Indonesia. Karena
persatuan Indonesia. Indonesia, karena dia telah memicu adanya konflik dan perpecahan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Lebih tepatnya butir mana? Nih, butir Pancasila sila ketiga. Ya, 1. Mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Berarti Andi ini nggak mampu menempatkan persatuan. Pokoknya dia langsung disebar itu, padahal dia tidak mampu, berarti kurang mampu gitu. Bisa masuk ke sini, melanggar sila ketiga butir ke-1. Kedua, sanggup dan dalam berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ya, berarti ini maksudnya bela negara ya, atau nasionalisme. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, bisa masuk sih ke sini. Ya, bisa masuk. Dengan kita menyebarluaskan video hoax yang menimbulkan perpecahan, berarti kita tidak mengembangkan rasa cinta kepada tanah air bangsa. Karena apa? Karena kita telah berusaha untuk menghancurkan tanah air ini gitu kawan-kawan ya, dengan menimbulkan perpecahan. Nggak boleh itu. Seorang SN apalagi nggak boleh. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Enggak. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, masuk ke sini juga. Butir kelima, sila ketiga, butir kelima. Karena kita tidak memelihara ketertiban dunia, jangankan dunia Indonesia saja itu nggak dijaga, karena telah memicu atau menyurut perpecahan gitu. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga enggak masuk ke sini, boleh. Memajukan pergaulan di persatuan kesatuan enggak. Jadi lebih tepatnya soal nomor 5 ini, karena ada kata kuncinya ada di sini di kalimat terakhir nih, menyurut perpecahan dan rancang undang-undang ITE, berarti ini bertentangan dengan sila ketiga. Lebih tepatnya butir ke-1, kemudian butir ke-3, butir ke-1 nih, 1, kemudian 3 dan 5 dan 6 itu kawan-kawan ya. Begitu Ansen, minap-minap, jadi mantap.